Untuk selanjutnya, acara yang kelima adalah ceramah agama atau mauidhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, yang kami nanti-nantikan segala fatwahnya dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Hasan Wahyudin dari Arahan Indramayu. Untuk itu kami persilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa tanah ingkang mewakilinipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajana bulan mulude wis kliwat tapi masih muludan ya acarane. Alhamdulillah, muga-mugi niki pertanda kula lan panjenengan sami bener-bener demen ing Kanjeng Nabi. Muludan yang kelimat tapi masih pengen muludan. Jadi bahasa keren mah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya alhamdulillah. Bikin saking semangat deh. Ya yang mesti saking semangat deh, mesti jadwalnya mumpung ya kita. Ya tapi ya alhamdulillah. Kenapa? Karena memang banget perlu ulah lan panjenengan sami nganakaken peringatan Maulid. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami betul-betul mengenal siapa Nabi akhir zaman itu. Ya karena pembodoh-bodoh manusia itu wong sing ora kenal karo Nabi akhir zaman. Ya buktine ana wong aku dadi nabi iki pada meluan. Berarti siapa sing melu sing beli ngerti siapa Nabi Muhammad. Huwa khatamul anbiya, penutupe para nabi. Wis langka nabi maning. Jadi kuwi saja melu-meluan kok katana nabi anyar-anyaran. Ning zaman sekini subhanallah ning Indonesia setiap anak nabi anyar, ana bae sing meluan. Iya, sing nabi Lia Eden, kan akeh pengikutnya. Sampai ngaku jadi Jibril. Terus tangkap polisi kok. Wis polisi Indonesia sih paling hebat, Jibril dari tangkap. Ya praga Lia Eden ganti Ahmad Musode akeh nang sing melu ki nanyar-nanyaran tukang bakso aran tukinin gak ngaku dadi nabi. Coba yang sing ngarane dibeli pantes beli apa dadi nabi, mau ngaran-aran Jawa jadi nabi. Tukinin nabi encang pantes beli nabi dikarane tukinin. Problem sholawat kak, ya kita kan enak sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun sholawat kan enak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa. Karena Nabi
Muhammad serap ganti Nabi Netukimin sholawat ibrahim Allahumma sholli ala orang dati ya. Kenapa? Karena selama kian gula lan panjenengan kami ya kadang-kadang gula lan panjenengan kami mengaku umat Muhammad itba Muhammad tapi beli beruning sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya perlu anane muludan untuk apa? Diwaca maning sejarah itu ya siapa tahu si Nabi sore udah diwaca sejarah diwaca cekap dia mau sore lagi baca sejarah kan bukan. Berjanji itu adalah kumpulan sejarah Kanjeng Nabi membahasane bahasa Arab tulisan Arab kita beli ngerti ning bahasa Arab jadi berangsane lagi doma be mau kakak nah ini kan lagi baca sejarah singawi kalimat abdadiul imla abis midatil aliyah mustadirra faidul barakati alama anallahu wa aula wa usanni bi amdi mawaridu musaidatun haniya mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fi dhuraril karimati wal jiba wa astami Allah ta'ala ridwana yahusul itrata tahiratan nabawiyah wa ya'ammas sahabata wal atba'a wa mau wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah terus sampai tekan kalimat fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Apa jakin kita kini pembukaan awal saking kita diawali kelawan bismillatil aliyah kelawan asmanedat kama aluhur Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya abtadi ngawiti sopo ingsun bismillatil aliyah kelawan asmanedat kama luhur mustadir romtur ngarep-ngarep barokalume bere barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Terus salawat lan salam ing atase an-nur al-mausuf bitaqaddumi wal awaliyah. Terus maring para sahabate kinki pembukaan dintiya pragakuan disambung wa ba'du. Apa jekan wa ba'du lamun bahasa kene ki selanjutnya konon wa ba'du kumangan niku kadang-kadang sing pidato amma ba'du apa jama ba'du yang sing kanane konon ya ya amma ba'du wa ba'du bahasa kenene selanjutnya. Apa sih dibahas nih kita bikin awal-awal faqul huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Hamidat khisaluhus Sania. Apa jekan kieu bahas tentang nasabe Kanjeng Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe kim nasabe apal jangan bawa bang dunia apal nasabe apal. Kalau kita mau beli apal janji dia apal karena marhaban aneh ngeliat ini berkat baik. Ya, rangsane berjanji itu bukan keilmuan, berjanji itu ilmu. Ya, kenapa akan dibahas ikin nasab dikit? Karena manusia bisa diberui secara jelas iku bakal ketemu ning nasabe. Ya, yang membedakan antara Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya sing nasab. Makanya belajar tentang sejarah sing nasab. Ya, konene supaya apa? Supaya konene Muhammad itu jelas Muhammad endi. Karena bakal padu Muhammad baik, wis ora susah mengarab-arab wah, ni belum pun gake Muhammad. Bener beli. Ya, sing dagangan Muhammad, sing ojek Muhammad, sing apa baik Muhammad. Apa yang membedakan Muhammad satu dengan yang Muhammad yang lainnya? Bine siapa?
kian sing gawe beda antar Muhammad ki. Nah, Muhammad Nabi akhir zaman inggih punika Muhammad bin Abdullah dudu bin Kartam. Wah. Iya, apakah bin Kartam bin Kardamin berarti Muhammad kinian gitu. Ya, bahkan Muhammad Rasulullah beliau adalah putra Abdullah. Abdullah ya anaknya Abdul Muthalib. Makanya tidak ada orang yang bisa ya mencari kesalahan atau kelemahan Nabi Muhammad dari sisi nasab. Kenapa? Karena nasabnya jelas. Ya kayak kita kan beli jelas nasab kita. Ya kita ini jelas beli nasabnya. Beli pati jelas. Loh kenapa? Sebab masih ada beli sing apal, bisa aja selawet. Itu be kita. Ya sing ngawit bapak tua, buyut, cangga, wareng, budek-budek, gantung siwur, sepetarangan bodoh lihat. Masih ada beli sing apal. Halo? Masih anak? Lo berarti sinting jeremuk ini kan golongan anak putumbu. Anak putumbu yang bukti orang merujuk. Maksudnya jangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan diangkat menjadi Nabi, pertama kali yang diprotes itu dari silsilah. Kenapa? Karena aneh, Pak. Ujug-ujug anak Nabi lahir di wilayah Makkah. Sedurungnya Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang lahir di tanah Makkah. Nanti jangan lahir. Rata-rata Nabiku sing akeh lahir di wilayah Palestina. Termasuk Nabi Ibrahim, wong Palestina. Makanya wong Yahudi, wong Nasrani memprotes, beli mungkin Nabi akhir zaman sing Mekah. Mune lagi apa wonge goblok-goblok karo PDW ketemu anak Nabi apa? Kenapa? Karena yang namanya Nabi rumusnya itu dzurriyyatan ba'duhum min ba'd. Kudu anak turunan Nabi mani. Bareng yang catatan gilaka Nabi ning Arab Barat lagi apa? Nabi ning Mekah langka. Wis karuan wong Mekah goblok-goblok, tertinggal, jahiliyah, boro-boro sekolah, bae ngulang ali kayak kiyong. Loh, kayak iya. Ning Mekah kok kayak kono wonge tukaran bae. Kita anda makene pindaranane anti Arab maning konen iki. Ini memang sejarahnya memang kenapa Nabi Muhammad itu dituduh bukan Nabi akhir zaman oleh Yahudi dan Nasrani, karena belum mungkin anak Nabi di tanah Mekah, karena Nabi itu rata-ratanya sing Palestina, Israel. Ya, waktu pun dulu mana negara Israel, Bani Israel, Muhammad disapa. Makanya diungkap silsilah Muhammad itu anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib sampai tekan Adnan. Kenapa jangan sampai tekan Adnan? Orang Jazirah Arab baru bakal Adnan itu anak putune Ismail alaihi salam. Makanya diungkap wa Adnan bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabi'i Ismail nisbatuhu wa mun kama wa'adna nulan adnan bila raibin, tidak diragukan lagi inda dawil ulumin nasabiyah bagi orang ahli nasab kang ana ning tanah Arab. Siapa Adnan itu? Ila dabi'i Ismail, ternyata turunannya Nabi Ismail. Bahkan turunannya Ismail berarti Ismail alaihi salam adalah putra Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kang pertama, putra pertama sing rabi keloro tapi si jana loro Ibrahim, an loro rabine Ibrahim. Awas Ibrahim. Anda Ibrahim dikasih loro ning wis meneng apa ya ora weruh kata kapitan iki. Yakin lagi kandang Nabi Ibrahim labine loro, labi kedua dua anak mulu. Siapa arane? Ismail alaihi salam. Ora bi keloro dua anak maning Nabi maning. Siapa arane? Ishak alaihi salam. Kok sing Nabi Ishak yen sing nurunaken Bani Israil karo Yahudi. Jadi Yahudi karo Israel iku turunane anak putune Nabi Ibrahim sing Nabi Ishak. Karena konene Ishak duwe anak arane Nabiullah Yakub alaihi salam. Kon Nabi Yakub pian sing benjang tajuk
ya wong pada weruh ku dudu Yakub tapi Israil. Jadi Israil itu siapa? Nabi Yakub. Konene Nabi Yakub duwe anak rolas. Nah, anak putu sing rolas kiyen kang diarani Bani Israil. Jelas durung? Jelas durung? Jelas? Jadi Bani Israil iki siapa? Anak putune bocah rolas, anaknya Nabi Yakub. Ya, sing rolas iki rombongane Akhir, Nazib, Benyamin, Levi, termasuk Nabi Yusuf konene. Konene sing Levi anak wadon, duwe anak arane Kohen, Kohen duwe anak arane Amr, Amr duwe anak arane Imron, Imron duwe anak arane Musa alaihi salam, Nabi maning Jadi turunannya sing kono, sing Nabi Ishak. Jadi ketika sampeyan wacaning Al-Qur'an ya Bani Israil al-quru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Siapa yang Allah maksud Bani Israil adalah anak putune Yakub. Kenapa diberikan kelebihan? Karena darahnya Nabi. Dudu Israil bocah ien dudu. Israel kan mengambil lahir bocah karepe bebek kan. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan Bani Israel, dudu negara Israel. Dari negara Israel mengambil lahir iyan gua. Sehingga berubut bening jaket ini. Ya kan, kalau orang Indonesia memang sawaniya. Tak jamin mangsawaninya Israel melawan Indonesia. Amerika ngepel ngajak bulat ke orang Indonesia. Iya tadi iya. Tapi Amerika hebat-hebat soal kendaraannya perang kalau Indonesia bangsa wania. Kenapa? Karena wong Indonesia diajak perang dia kebelagen karena ada wong nganggur. Namanya sampai kapan bangsa wania? Ya, jadi Bani Israil ini siapa? Bani Israil itu anak cucunya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Sedangkan anak putune Nabi Ismail iku metune Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi adoh wa jarake. Ismail mah duwe anak putu Nabi maning kok ning terakhir. Ari Ishak duwe anak putu ki Nabi. Makanya rata-ratane Nabi sing Bani Israil dongol Nabi Muhammad, makanya dipertanyakan bocah nanti dari Nabi. Bahkan Nabi yang udah turunannya Nabi. Akhirnya dijelaskan kita turunannya Ismail dari garis Adnan. Masih ringan. Mana buktinya kalau Ibrahim itu pernah bertempat tinggal di tanah Mekah? Hampir Pak Nabi Muhammad belum bisa jawab. Ya mumpara karo Jibril Nabi. Begitu beliau ketemu jawaban, Jibril mudun gawa ayat omongakan Muhammad fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Memang akan wong Yahudi Nasrani. Ibrahim pernah tempat tinggal di Mekah. Mana buktinya? Di situ ada makom Ibrahim. Apa aja kan makom Ibrahim? Makom Ibrahim pengen rikalane Nabiullah Ibrahim bangun Ka'bah. Iku ngedek waktu nekin jeblos sehingga tapakan sikil Nabi Ibrahim anak ning watu pun. Makanya sampai sekian diarani makom Ibrahim sebagai bukti Ibrahim pernah bertempat tinggal di tanah Mekah. Bisa bantah beli Yahudi Nasrani beli bisa ndelok oke bukti ini Ibrahim pernah napak ning kene kita tapakan sikil bangunan bengene apa? Ka'bah. Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim alaihi salam ke tempat ngedek ke. Masih anak bisa gitu. Masih anak? Masih dijaga beli. Ditekani beli. Ditekani diurusi beli. Diurusi dengan Pak. Islam begitu rapi menyimpan jejak sejarah. Tempatnya Nabi Ibrahim masih anak. Tempatnya Nabi Ibrahim malah di pinggiran Ka'bah juga gede arane Hijr Ismail. Tempatnya mboknya Nabi Ismail bulati banyu antara dua bukit Safa karo Marwah masih anak beli. Masih tinggal beli. Masih. Tempatnya Nabi Allah Adam alaihissalam pertama kali ketemu kalau Ibu Hawa ning salah sawijine gunung kang arane Jabal Rahmah masih tinggal beli. Masih akeh wong tekane.
masih dadi Islam ki banget menjaga wa ning kanane jaga ngurusi ning tinggalan sejarah kenapa ning kene ana wong bangun kebuyutan dikafir-kafiraken. Ayo sok mikir maning sok sampai ya sampai tekan Plumbon dan Klalen. Dari mana kata Plumbon ini muncul? Tempatnya siapa mengenai Plumbon ki? Kenapa diarani Plumbon? Karena Plumbon Palumbon ku gudang. Gudangnya siapa? Gudangnya Satria hebat kang ana ning tanah Indramayu kang kajeneng Raden Permana Kusuma. Siapa Permana Kusuma? Kujang baka Permana Kusuma jare wong kene mah jebuk angrum. Ini kene di gudangnya baka umahe ning wilayah Padukuhan maka desane diarani Duku. Ari pekandangan jeneng ari pekandangan mah peristiwa Permana Kusuma balik sing Kerawang entus ke guru ning kiyaine kang kajeneng Syekh Gatul Kafi pengen balik meng Solo karena asalnya wong Tegal Arum makanya diarani Jebuk Angrum ko ki Jebuk asal sing Tegal Arum makanya diarani Jebuk Angrum. Ning tengah perjalanan napa diadang ning siluman utusan saking wilayah Pulau Mas rombongannya ke Podomukol tapi kok kabeh ngadang Permana Kusuma akhirnya berribut perangan antara Raden Permana Kusuma karo siluman rombongan ke Podomukol mau beratak-brodok kebo sapi candak kupeng dadi siji ditaleni set wis di kandang ning kene maka benjang rame ing jaga tempat pun diarani bab kandangan ya kaya bangun nah iya konen Jebuk Angrum terkenal ning sejarah Cirebon. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang bisa lolos nunggu gedung Jimat Cirebon adalah turun Dermayu Raden siapa? Tak wah berat ya iya Raden Sutajaya duduk Sutawijaya kalian bakal Sutawijaya Malosari karena mana ini beda maning ceritanya antara Sutajaya karo Sutawijaya. Sutajaya kongkon tunggu gedung Jimat biasa nih wong nonggoni gedung Jimat bakal sore mancing esok deh ya sore mancing esok mati aja maning pun bocah wingi sore singaran Pangeran Guneng wong sakti Mandraguna. Tapi begitu tunggu gedung Jimat dilep siapa kang waktu pun kang lagi gawe heboh salah satu ngelinipun keris kang paling sakti ning wilayah Cirebon arane Nagaruting. Oh ya iya arane Nagaruting. Begitu suta sing nonggoni ya ning kana harus dibeda. Siramani suta kader bocah wingi sore nonggoni gedung Jimat Pangeran Guneng sing tua bedet siramani nom wis eman nang umure. Nek tapi sing ngongkon wong tuane ora ya wis dari bapakne ngongkon nonggoni apa ora digawani apa-apa. Dirawati dia keris. Iya, keris apa aja kan? Keris kober. Siapa aja kan kober? Oh, tahu ceritanya Bapak Kanda kober. Karena kalau nenek ke kober ini ketemunya kalau Dewi Karangantu, Banten, terus dia anak-anaknya Suta. Jadi Suta dia anak-anak aslinya mah. Aslinya anaknya siapa? Anaknya ning wilayah Banten. Dewi Karangantu kepatutan karo siapa? Karo kober. Nah, kenapa beli dipangan? Karena kober ki demenan bengene ku angane Nagaruting. Siapa aja kang Nagaruting? Dawa maning ceritane konerne. Ya iya, bakal Nagaruting iku penghuni alas Tegur wah. Ya sing kene dadi tiris. Oh, ya mono siluman kuwen makanya begitu kini dongol Nagarutinge arep ngelep suta ki kobere metu. Wong ayu
Iya loh, kaget kan anak nih kene. Iya. Kenapa? Dia aja dipangan anaknya kita inti. Jadi cerita naga ruting kalau kobra ke cerita CLBK gitu asli ini mah. Apa ya cerita lama belum kelar kononka. Nah akhirnya geger kurang ya orang bulat lampau wis kang ora ketangan asal penjalukannya kita siji bengikin kita wong loro bareng semerangkap. Makanya kobra mancing naga rutingnya mancing lek semerangkap sudah mah turu orang berukan kejadiannya. Oh, ya apa makannya selalu serba dibuat cuman secara ini naga ruting itu siapa? Naga ruting itu naga siluman kan ditundukkan ning Nabi Allah Khidir alaihi salam candak dadekaken keris jagi cari hidayat oke anak keris gini barang beli batin teman-teman dulu si akhirnya ngamuk beli naga kini ngelebih ngelumbong nya akhirnya ning sandiwara Pak Gusti menerah anak Cirebon kena wabah penyakit kang laras sore mati esuk malara esuk mati sore kayak rong bulan mau kah innalillahi maning innali wis ruting kan kawa ini naga ruting lagi ngamuk makanya yang termaju mau orang aneh semono corona garger bang termaju ya santai baik kata itu dua ya kita masa mati wong dawa umur ya orang ya letak maning mati ya ini saking waya umur yakin maning letak mati orang dipikiri iya yang pasar yang kongko bae masker yang wirilek tinggi iya yang wani bayung turunan suta wak dilawan kan ya yang suta permana kusuma jagogangan wong sakti mandraguna totosan bujanareng kulit orang mempan papak palueng pande mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa hilang saben jagoan jadi ilmunya kayak bisa hilang ketik seakan-akan masih nempel dengan anak putunya iya kan iya masih sakit masih ake sing pinter ngilang siapa aja kalian terutama sing dewe utang bank ngilang survei titenan gurun suwe anda iring-iringan anak bang dinan liwat ketemu lakap aja dari losak sakti ya, makanya ketika bulalang panjenengan sami kanda bab silsilah justru bulalang panjenengan sami berbalik kini lagi kanda sejarah Kanjeng Nabi jelas silsilahnya hari kita silsilahnya kenapa? Karena orang-orang yang hebat itu adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupan. Baru silsilah itu saja mengajak cita-cita pengen hebat kok suwe hebat bisa aja mimpi jadi presiden aja mimpi jadi gubernur nyalon bupati nyalon aku bakal orang urus silsilah mangsa dia serok bisa nih kuwu dadi karena urus silsilah bapak tua kita ki buyutnya itu buyut pun dua anak kuon berarti kita karo kanta tunggal putu parki lah sedang tunggal putu karo kita orang penyalon sila iya yang jari bahasanya wong meduluran kah begot dan bulu neng gajah asal aja begot wong meduluran jadi turunlah dukung desira tunggal putu lah biar nyalon konon sila iya namanya orang yang hebat itu adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupan dan ini adalah kelemahan manusia modern lalen kalau silsilah ini betul maksudnya kan didakwakan dengan Kanjeng Nabi anak kang soleh inggih punika anak kang delem ndongakaken wong bakal beli urus ning silsilah berarti jelas dikawiri gedongan yang wong tua lamun dongak akan pasti weruh ning silsilah ada dongak akan wong tua kayak wong nyatu nenem siji moro sampai ditenan singaran seminggu pirang dina pitung dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu dongak akan wong tua bakal bengi nah ngaku kan sudah ini mah iya kan dongak akannya bakal bengi bengi Sabtu, bengi Minggu, bengi Selasa, bengi Rebo, bengi Kamis, berarti kan 6 siji.
terus kapit pengen hebat kedik tiga hadirin dongakakan wong tua kayak wong nyatu kan bagus saja kan setiap ba'da sholat pun dongakakan wong tua. Ini kelemahan manusia modern, malah kadang-kadang sing didongakakan wong anak-anak. Masa sok bakat mengandel pitenana bakat tahlilan kalau pitenana imam tahlilan ila hadrati sayyidina Muhammad pasti umma hari kanjeng Nabi Muhammad bakudu nomor siji terus para sahabat pragat pun wa ila hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribi wa ila hadrati syekhin sabuti kabeh cebukan rum Sutajaya kelibat. Kenapa hari wali kanak-kanak didongakakan dari wong tua dewek kelibat? Ini bari-bari cerdas juga, bari sadar selama ini. Karena tahlilannya oleh sing buku beli di dalam sekin kini ngendi, wong tua dewek beli didongakakan. Ya, sampai wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat lan kanggo arwahe wong Islam lanang Islam wadon min masyarikil ardi ila maghribiha sing tugas wetan pakang tugas kulon fi barriha wa bahriha sing mati ning darat atawa ning banyu udara mau beli disebut kenapa sih kang sing mati bagian mati ning udara gangker ngetepluknya bakal beli ning darat ya ning banyu makanya cukup loro fi barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin sing bugas pakang tugas maning wa ila arwahi ahlul ma'la wa ahlus subaika bayangin wa ma'la subaika ku kuburan ning Arab ning Mekah karo ning Madinah kuburan ning Arab didongakaken sing dikubur kana gak kenal beda belis ya malah didongakaken tapi ilah beli disebut wa ila arwahi jami'i ahlil kubur tanah lumbon keliwat mah anjing wah padahal sing dikubur ning kuburan lumbon kumboke dhewe bapane dhewe kenang apa sampean ahli kubur kana-kana didongakaken ahli kubur dhewe keliwat enggak bari sadar ini bari sadar selama ini kan dalam kondisi setengah sadar kita dongak karena dongannya oli nyadurin buku kan nah ini udah didongak ya apal-apalan sing buku akhirnya wong tua dewek pada liwat posisi orang mendi-mendi orang ziarah kuburan wali keburu kabeh wong Plumpon iya rombongan bising akhir wilayah Plumpon bakal ziarah wali sama kayak oh iya kuburannya Syekh Syarif ini ono jong Gunung Sakti kuburannya anu Sunan Gajah Tanah jong Kadilangu Sunan Muria aja nancok jong kuburannya wali keburu kabeh kuburannya bapak tua dewek beli ketemu anak digane si mohonon si yake teruslah orang andamani ngari yake ngomong kesinggung berarti nah iya kuburannya wali kanak-kanak pada weruh kuburannya wong tua dewek di sini kelemahan kita manusia makanya ngaji silsilah sing sejarah Nabi jelas silsilah ya tapi itu kan tidak diajarkan jadi siapa mana aja kan contohnya jelas siapa anak putune Nabi siapa aja para habaib sok takonin para habaib Habib siapa wes Habib siapa bae sekarang Habib sampean jenenge sinten Habib bin siapa bin mentok beli tekan Nabi Muhammad mentok bak anak Habib silsilah ya beli mentok tekan Nabi Muhammad berarti Habib palsu berarti sampeyan anak putu Plumbon sing silsilah bin mentok tekan jebuk angrum berarti turunan sampeyan ngomong apa setuju kita ke Pak nah iya jadi jelas ada contohnya anak putunya kanjeng Nabi para habaib mereka jelas silsilah jadi turunan dia turunan Nabi beli kayak kita beli pati jelas turunannya siapa kita ya iya terus uripe beli pati jelas ya pantas kader turunannya be ora jelas. Nah, jadi pribadi kan bari sampeyan dadi manusia kang uripe jelas sebulatan kaki buyut. Iya jokang buyut kita merus. Apa-apa werugan tes buka waris bocah kuwi. Buyut pun kujebong kene sugi duwe anak pun termasuk bapak tuane kita. Pun kebagian bapak tua kita baking dadi gugat
waris doa diburuning nasa buruning silsilah ke pokok lur warisan ya anak sih pokoknya punten gini. Iya, tapi sangat jarang sekali manusia menelusuri silsilah apa kita pengen dongakaken sebagai bentuk bakti kita bisa jumeneng ning alam dunia dodok ning rasa gumelar iku dudu hasilnya kita hasil karyanya wong tua kita kang wis ninggal dunia itu anak yang soleh. Masih ngerasa dari anak soleh gitu tiga karo wong tua dewek bilok matur kesuwun bilok terima kasih kadang sampean jebral lahir ning tanah lumpur wisana tanah wisana umah wisana karang wisana sawah wisana tata pengairan wisana tata dalan. Pernahkah kita mikir siapa pengene sing gawe siapa pengene sing gagas terus pernahkah kalian berterima kasih kepada mereka dan kirim patehan wong-wong mau beli jakam doraka murid bilang terus kita ceplok-ceplok ketuman bari aja ngerasa hebat iya zaman ini karo Gusti Allah yang berkaton blok-blok kayak wong tua ngupai warisan sepirang-pirang orang yang pateha-pateha nah iya Gusti Allah orang katon kan blok-blok jadi selama kita perangsan oleh kita dewek lakak Gusti Allah mah panen gak bisa teok kita dewek menang-menang di sawah ya hajar maning Korea Gusti Allah ya kan nih iya lah batuan dari newaya cakat praktik rasanya kalau dia kita Gusti Allah maka terlalu orang minum bisa nih sawah jadi wariannya semenit kok ya TS semenit cinta nyemprotian teman-teman kita nonggoli tikusnya 20 dina lagi kebal iya beli Gusti Allah gitu misalkan newaya cakat praktik nih ya kira mana bagaimana Gusti Allah ayo hitung nanti kan maksudnya itu menjadi surau sampeyan beratak berutuk nandur nindu rawang-awang yo ning lemah siapa oi lemah siapa ilok ngerasa melu gawe lemah di kapu bukan patung semen bira lagi Gusti Allah gawe lemah ngorang melu-melu di kapu. Surah lamun ditanggul Agustus, September ketika banyu ilaka dari beli bisa jadi karena mudun banyu ini siapa? Hai Gusti Allah maning begitu banyu teka rata tebal pada cukul siapa sih nyukulakan bukan dicuti kita bersih di situ beli maning beli oli siapa? Ya Allah oke begitu cukul pada dawa-dawa siapa sih dawakan bukan diduduk di dewek siji-siji beli dimet sing binian tancap tandur jab pada anak siapa sih macet woi pada anak itu beda teh siapa sih anak akan begitu beratak nganak meteng bakal balik nganak dikit nembe meteng ya kan beda wong mah meteng dikit nembe nganak pari mah nganak dikit nembe nah iya cekam ya iya lah baca sakane sing titen dari wong kenapa pari nganak dikit nembe meteng wong mah meteng dikit nembe nganak karena permasalahannya sing ditandure Pak maksudnya bahkan parima sing ditandur di bongkot makanya gak anak terus meteng ya kok masing ditandur itu petir mana sing durung pitulas memang siapa paham ya nah iya pari beratak anak meteng beratak metu habe langsung anak isine tak kosong dikit begitu anak isine siapa sing ngesen kok dikucuri siji-siji di kongkol dino makan Jawa tuh di sini kan beli berarti berapa kontribusi manusia sampai dengan padi itu panen nol besar Gusti Allah yang jalur beli KB wah 10%. Nah segini majelis ulama ada yang menyatakan cukup 5% karena obat-obatannya kudu cukup oke. Ya kan 10% Bung jalur ajaran agama Islam
Ya, ketika pari itu panen, berapa zakatnya? 10%. Oh, zakat ya kan dia percaya. Belum pun, masih 100 bata, 200 bata masih zakat. Ya, dia kecil bili loh ya. Mau 100 bata nih kayaknya kan pengpengannya sangat kintal. Sangat kintal, zakat 10%. 90 kilo, ya kecil. Sing kudu dipikirakan ini sawah puluhan hektar. Ratusan hektar wayai panen oli 200 ton loh zakatnya jalannya beli 8 tak begitu dalam 8 tak yang putih kepustur seperti ini malah nah jadi kulalah dengan kami belajar silsilah kehidupan supaya apa? Supaya mawas diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam silsilah jelas wah. Bahkan sing hebat-hebat mah sampai tekan Nabi Adam mentok silsilah kanjeng Nabi kita boro-boro tekan Adam buyut beli ketemu ya karena mengenur jadi canggah dibulati bakal sampean pengen jadi wong mulia loh nggak urusannya kita kan harus mengabdi kepada Allah yang pun perintah Gusti Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan gawe bagus karo wong tua kapan awit urip sampai tekan langkahnya dari semuanya ada dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin kan kebelakang urip ada tahu belajar Islam itu pampang pasti kalau Islam pengen benar kembali ke Quran kembali ke hadis balika bukan sudah membedal kau nih ceplok lah ya memang iya benar kalau Islam ini pengen tegak kita harus tegakkan Al-Quran kita juga harus tegakkan Sunnah Rasul tapi bagaimana kamu bisa kembali kepada Al-Quran ketika wacana beli bisa zakat bagaimana kamu menerjemahkan Al-Quran ketika bahasa Arab pas-pasan makanya bahkan Islam yang pengen benar kembali dong pada para kiai kembali kepada para ustadz kenapa? Karena mereka yang paham Quran dan hadis jelas kembali ke Quran surah balika apa belum rendah sih karena ada terjemahan itu bukan Quran bagian manusia masih ngaunya orang ngaji inna nahnu nazalna dzikra sesungguhnya kami berarti bakal kami di siji talo akhir kan berarti pangeran kuat makanya kan dari tahu bisa baca Quran kalau terjemahan dapat tampang berkumpul ngeluh kafir walaupun neraka wong tak bilang neraka markabanan neraka kok siapa banget ke dalam neraka bocah gini apa sering bolak balik mana ke bocah iya kok si neraka kabeh iya kan maksudnya ya kan kita kembali ke Al-Quran yes tapi kita juga harus belajar Al-Quran kalau memang kita pengen kembali ke Al-Quran belajar ini beli bisa belajar kalau PDB bro kudu mondok kudu berbukin ki alif apa kin wawo apa emang wawo ku pirang-pirang wa ngadep dewe kan wawo bisa wawo atap maksudnya wawo atap wawo sambungan wawo juga bisa bentuk huruf wawo tetapi sebagai sumpah arane wawo kosam bakal beli ngaji masa ngerti ya wallahu berarti wawo atap bakal wallahi berarti wawo kosam sumpah wallahi tallahi billahi baknya juga bisa bak sebagai makna atap sambungan oh ya makan yang bareng tahu belajar terjemahan pedokter pedikti membedakan al-dzikra al-majid al-furqan bahkan yang terjemahan ya pada al-dzikra Quran al-majid Quran al-kitab Quran indahnya bener pada kabeh maksudnya kan setiap kata yang berbeda pasti maknanya berbeda yang mau minum gelas adalah sote bakal gede polos bakal cantik cini karane cangkir bakal si gede pisan muk pada beli kalau ngomong apa ada maling bakal beli utak bukulannya sama ketika kita membaca Al-Quran
apa maning bahasanya bahasa Arab. Ya, kumbaka bahasa Arab paling bisa diimbangi kini bahasa lokal, bahasa daerah, jauh bisa imbang. Bahkan kalau bahasa Indonesia dia ketemu. Karena ning Arab 3 kata, ning Indonesia cuma 1 kata. Contoh aja contoh. Ning bahasa Arab jaro, bahasa Indonesia lari. Bahasa Arab faro, ya lakan di Indonesia, ya lari maning makan. Haroba, ya lari maning, yang lakan maning. Apa beda? Ya beda. Bahkan jaro itu larinya melayunya di RPDD, bisa lon, bisa santel, alane jaro. Bahkan faro melayunya di karena diudak atau mudak, akhirnya lebih cepat larinya. Bahkan haroba melayunya di karena sasar, sama maknanya lari tapi jenis larinya beda. Makanya lamun bahasa Jawa ke bahasa Plumbon bahasa jaro melayu, bahasa faro kebirit-birit, bahasa haroba sekarat kadal. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang di bahasa Indonesia itu tidak ada. Ya sekarang kadang kan Melayu karena sasa, tinggi apa segala ditabraki. Ya kayak Melayu ning wilayah Lumajang begitu Merapi Bledu kan sekarang kadang Melayu karena sasa wis beli dalam apa? Ya kan berarti bahwa Melayu karena sasa haroba bahasa Arab. Ya bahkan ya birun Melayu cepat tapi karena mudah atau diudah. Makanya anak hadis kan ngomongakan saya tiala ummati zamanon ya biruna minal ulama'i wal fuqaha. Tapi fuqahane itu duduk ahli fikih. Maka al fuqaha itu ahli fikih berarti batal hadisnya. Kenapa cekak? Karena pada waktu Kanjeng Nabi ngomong durung anak ahli fikih. Jadi siapa al-fuqaha itu? Orang yang mempunyai pemahaman yang hebat. Nah, hati-hati, Pak. Satu istilah, kata yang sama, ketika zamannya itu berbeda, kita juga harus mengukur. Ya pada kalau, wong zaman sekian, Bung Karno dulu mengatakan di Indonesia harus diadakan reformasi. Ngandel belikin omongannya Soekarno. Halo? Ngandel belikin omongannya Soekarno. Ngandel. Kenapa ngandel? Karena goblok. Lamun si pinter nggak percaya. Kenapa? Karena kata reformasi itu dipakai tahun 99 di Indonesia. Bung Karno tahun 65, anak durung kata reformasi. Durung mana? Sampai semono bakal wong belajar bahasa. Orang pun tahu bisa membaca Quran kalau terjemahannya pertongkong, pertungtung, geluang, kopi. Kiai sing wis lawas-lawas salah kabeh. Dheweke bae sing paling bener. Iya los nang koyo. Suara kecil los dewekan. Terus tekan suara kedewekan lama, belum ini enak kan. Maka dalam kehidupan pula dan panjenengan sami Islam mengajarkan bagaimana hidup secara kebersamaan. Makanya kudu ning silsilah. Ya sampai begitu beragam kajian tentang silsilah. Apa yang dibahas? Yang dibahas yang kedua itu tentang kelahiran Nabi. Bagaimana lahirin Nabi Muhammad? Beli kayak lahirnya kita kan. Kita mah lahir di alam dunia umum sepisan. Arane lahir wad'i, langsung dari menungsa. Bahkan Nabi Muhammad 2 kali kelahiran. Lahir secara hakikat atau secara nur, kemudian lahir seperti umumnya manusia. Makanya dijelaskan walamma aradallahu ta'ala ibrasa haqiqatihil muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarri min sadaqati aminatas wa qasahal qaribul mujibu bi an takuna ummal limus walamma
aradallah lan samangsane ngersakaken sapa Gusti Allah apa ibraza haqiqatihil ibrazun ngembengaken apa kelahiran Nabi Muhammad secara hakikat. Makanya ibraza haqiqatihil Muhammadiyah lahir secara hakikat dalam bentuk nur. Ya nur dikit wah kalau nur yang nempelin yang nempelin di Adam ya sehabisnya nempelin Adam nempelin Idris nur terus nabi makanya yang deba kan malaikat deba kesasar nih nur Muhammad tuh transanya Muhammad bu Adam ila huwa Adam kola Adam lah dari malaikat Muhammad bu Adam tuh dari Nabi Adam yang deba kan anak kila wano apa jadi tuh saya bisa selamat dari banjir bandang bersama perahu karena saya membawa nur Muhammad. Malaikat benggulati wa nur Muhammad di kaya batingi lah orang kebulat-bulat aja ya tapi ketemu alhamdulillah sorok manik Gusti Allah di kamu orang bulat itu dipaini enggak bulat ya iya makanya wong Arab paling aneh dalam Indonesia ini ngarap wong mulu dan lain ngakak. Tapi di Indonesia, subhanallah, aja maning ustaz, aja maning kiai ini, preman melu mulutan di Indonesia. Iya. Kalau maning sing tok ada rombongannya apa? Subhanallah, sing tatoan gawa-gawa bendera. Alhamdulillah. Malaikat menyusuri Nur Muhammad, kila huwa Adam, kila huwa Nuh, kila huwa terus bening depa kok. Ayo menjelaskan tentang Nur Muhammad. Nah kan walam aradallahu ibraza haqiqat wa idharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa makna wa idharuhu maka Gusti Allah membedakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jisman secara jisim wa ruh plus karo ruhe bi suratihi tegep pengadege wa maknaku serta watek Nakolahu ila maqarihi min sadaqati aminatas zuhriyah dipindah saking alam nur ning tempat panggonan kang tetap ning ndi ning wadahe wong wadon kang kejeneng Siti Aminah wa khassahal qaribul mujib wa khassaha maka dipilih sapa Aminah mau al qaribul mujib ning Gusti Allah kanggo apa bi antakuna ummal Mustafa supaya dadi amboke menungsa pilihan ning alam dunia begitu ning jero wetengan mulai tersebar kabar wa nudiya bis samawati wal ardi bi amliha li anwarihil zatiyah wa nudiya bis samawati kabar mulai viral pak ngomong dari pemimpin ya kudu viral sing milalakan Gusti Allah langsung dudu status Facebook sing gawe viral iya Kanjeng Nabi ya dari pemimpin ora duwe tim sukses tapi viral semua sudah mendengar kabar Nabi akhir zaman sekarang sudah ada di alam dunia ning jero wetenge wong wadon terus mulai pada berbulat mundi Nabi akhir zaman jadi Kanjeng Nabi mau dadi nabi dadi pemimpin hebat ora duwe tim sukses orang pasang baligo Nabi Muhammad iya beli kayak pemimpin sekian kok sih baligo ngal perapatan cap dari titilan nagawe aku kok si pangkatnya madubur dokteran terus MBA MM kok gawian ya nongko di perapatan baru cukup baik Nabi Muhammad tanpa baligo tanpa tim sukses langsung wa nudiya bis samawati wal ardi bi hamli li anwarihi ya wasoba kullu sabbil li hububin nasimi terus angin bertiup dengan sepoi ternyata Nabi akhir zaman sekian wis mulai mudun ning alam dunya wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati qulalan sungguh sia wa kusyatil ardu bumi kang mau gersang mulai cukul bangsa yang suket kang sebangsa sunggus wa aina atisimar wa adna syajarul jadi jana wa aina atisimar uwuan sing ngone durung mateng prata pada mateng wa adna syajar begitu mateng bukan hanya mateng mreok apa mreok bahasa Indonesia ya wah ketemu kita melatih kata mreok ngelepat magodong kan
bakal lebat gembel bahasa kene. Iya, hujan lebat kan gembel. Iya bakal meriot, di sekakane lebat. Range harapan pada meledak, garane meriot. Angin luru badan katane. Jadi usah meriot bae ya. Ya wa aina atismar wa adna syajaru wiwitannya ki meriot lil jani jana sehingga wong harapan mundu ki gampang. Al jani wong sing harapan mundu jana unduane. Berarti wong sing arep buah-buahan ki gampang. Iku ning zaman wetengane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah mah buah-buahan sing ngene pentil ki pada dateng bareng lagi metane Muhammad kene mau buah-buahan mau nyaki ke protokol kabeh Muhammad kene berarti pun makmum Muhammad Rasulullah aina marwa adna syajarul lil jani jana wa nataqat bi amlihi kullu dabatil li quraisyin bi tisahil al-sunil arabiyya wa nataqas lan pada kandak satuan deh ngomong gabah ku siapa cakap gabah iku satuan sing bangsa merangkang sing sikile papat maksudnya merangkang golongannya kebo wedhus tapi ora ganas bahasa Arab nggih Pak. Manane ya hewan sikile papat tapi beli ganas bahasa Arabe dabba bangsane wedhus kebo sapi kun mancinge mendabba tapi sekalipun sikile papat baka ganas modele macan singa bahasa Arabe wuhush beda janganane belajar bahasa Arab kuning lebahuan manane satuan boleh hewan gak kuning al insanu hayawanun natiq manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara hewan nanti ini dibagi ya ada gawat ada wuhush nggak kono ya beda maning tambah mana ya tambah sampai jin bae ngupai kabar gembira wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa tuhikatil kahanat wa rahibatir rahbaniyah wa busyiratul jin mulai ngupai kabar gembira hei tenang bangsa jin setan berkayangan Nabi akhir zaman sekian wis mudun ning alam dunia tugas kita melipati berat kenapa? Karena tugasnya jin bengen dikongkon golongan dukun-dukun ku mengakses berita langit makanya dukun sedurunge zamannya Nabi itu manusia yang bisa dipercaya bisa 100% kebenaran kenapa? Karena bisa mengakses berita langit rahasia sing dibongkar sing langit itu bukan rahasia biasa top secret A1 iya sampai tekan mati deh wong pun bengen dukun bengen masa jangan iya bukti ini Raja Fir'aun ngimpi nguyuh hebat serigala nyamber awake dhewe terus takon kan ning sapa takone dukun apa jari dukunnya ya Gusti oh anak lahir sing Bani Israil bocah lanang sing ngancuraken kerajaannya sampean bener beli berarti akurasi dukun sedurunge zamannya Nabi Muhammad bisa 100%. Kenapa? Tembus berita langit yang begitu Nabi Muhammad lahir pintu langit tutup dijaga banserai banser menjaga malaikat jaga banser buset iya malaikatnya Gusti Allah begitu dongo libis keprek terus gluntung maning makanya aja pati ngandel paling dukun-dukun zaman sekian wih sembar waras beli ngeri bacine iya dukun zaman bukan sedurunge zaman Nabi akurat beritanya dukun sekian kali 378 paling besar ya penipuan beli orang ya orang santet di rumah masa murah kenang santet ngomongnya kita mau jawab apa jangan mau sore begitu kami dulu sikil dia bu asam murah yang maksudnya nyanyi sing disantet golongan kan yang di pala rapane sugi beli sugi ngentok na duit tem nyantet di sirah ya di pala rapane dari zaman sekian masih ada santet masih ada tapi dari sekian ribu penyakit si kenang santet paling siji loro sekarang tekannya aja mendukun tekannya nih wong pinter
Kenapa katakan yang dukun? Kenang santet, karena bisa ngomong-ngomongnya kupon. Tapi suruh katakan yang kiai, yang wong pinter, ya dia analisa dikit, tapi terlihat gejalanya clear. Ya lu jangan ketemu tangi dulu, terus sikil ku abu, bayi tinggung laku, terus coklat. Ya kan? Oke, mungkin kenang santet, tapi diobati dikit, obatnya kan obat asam urat, bakal mari berarti duduk santet. Ya iyalah, yang ilmu santet kudu ilmu sembarangan loh. Ilmunya kaki buyut pengen. Maka ketika adu ilmu, teknologi, lah apa-apaan teknologi? Teknologi sekarang yang namanya HP baru bisa ngirim software, gambar, video, suara. Hardware bisa dikirim sendiri. Ngirim paku bisa HP. Dia bisa, tapi bakal santet. Hardware sing dikirim. Paku sok. Ngaji kota kembong priben ngaji apa? Wah, yang kita mau sering-sering dua bantu tukang rias sampai tekan mati nih apa? Ternyata yang jerusus staples gede-gede 5 apa? Priben ngaji dia terus harus dinanti begitu dirong sini-sini staples dia ada 5. Iya mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu. Maka yang Islam ya, nah spesialis itu orang golongan bab ini mana ngerombongan kang ujang jadi urusan ekor setan belek, setan bengklek orang ya kan Tuhan kan wes lah cukup aja selalu meluntung apa biji ya makanya bakal sampai beli ahli jangan gampang mengkritisi orang tuh karena semua orang punya keahlian masing-masing ya anak sing ahli ning bab perjinan anak sing bab persantetan ya anak-anak sing ahli ning kependidikan ya anak masing-masing punya keahlian makanya semua akan bergerak dari keahliannya masing-masing. Anda ya jangan mengkritisi emang lu siapa kadang-kadang kehebatan sudah murid ngomong belum kiai itu yang sesat kiai kafir lu ya siapa yang dikritisi kiai Said Akil kiai Mustafa ya kan jelas membela Islam dua pondok pesantren santri ini apa kira sih ngomong bisa apa sih Islamnya ngajak uang beli gawe tajuk beli malam bubar-bubar kan tajuk berarti daripada tukaran ya jangan pernah mengkritisi orang masing-masing anak babe dewek ketika kamu jangan dukun wah itu apa menengah di level sudah ngomong iya mau anak kira ngamuk bisa sudah mau bertanya ya boleh aku pan betul diwacani kabeh anake nangis jangan suruh baca apa dia terangkat jelongok paling marah mengdokter iya kan ya tadi ya ternyata anak babe dewek wah bocah nangis sedang apa apakah kini kena penyakit ya kan apakah karena melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa sehingga tubuhnya menggigil merasa ketakutan karena posisi wong kesambet ora kaca kabeh karo wong setip ya melolong makane bagaimana kamu bisa membedakan ya makanya kudu belajar wong kesambet wah ngambuk ya bakal orang ilok malah sama dulu bocah pun kesambet kabeh ya kenapa? Karena pernah wah begitu anu ngundang kula bocah lagi ngambuk gede dulu bocah panteng nih kita begitu terdalam matanya terus clear berarti beli kesambet bocah ya ini apa? Bubar apa kenapa cakap kon bubar wes bocakin bisa waras bakal sampai bubar anjing nang dorong kamar begitu mancing dorong kamar itu berat aja nih buang duit itu gemuyu deh tak ngomong duit itu gemuyu lah pak dewe balik ke sim Jakarta rupanya ngompu mampir di diskotik nanti bocor ini habis-habisan tekan oma priben caranya beli kira-kira aja tumbang ini uang wah, akhirnya ya kesana apa ini uang sudah jangan maling saya oke orang lain bisa kamu tipu saya ya kita sering ngadepi model kayak gini kenapa bahasa orang kesurupan dipandang matanya pasti mandeng maning malah lawan maka pun dipandang kita terus sana rasa benakan berarti beli kesurupan masih kenal berarti kalau kita nah iya makanya di sini harus ada pembelajaran anak ilmu nih anak ya tapi ilmu nih kan masing-masing puasanya perjalanannya dan lain
lain. Makanya kalau belum masuk ke dalam bidang hal ini aja melu ngomong. Ya, ana wong takon bagaimana aja Kang Ujang, ya itu ahlinya beliau. Lah, komentar ada. Nah, saya nggak bisa komentar yang saya nggak tahu. Ya itu asli atau tidak, saya tidak bisa membuktikan. Makanya kadang-kadang sindau bisa kulku siji loro bengkol setan dia kaki kulit pabrik. Ngiloro kidul ditantang ya singgah nih siapa? Aja goro-goro ngiloro kidul, kalau setan gorong-gorong bedurung tentu menang sih. Ya tapi ini kekuatan Allah. Al-Quran itu ayatnya Allah, kekuatan Allah. Hari setannya kekuatannya siapa? Rangsan yang dia kan pada dibainin Gusti Allah. Malah setan memudun mengalam dunia. Aku permisi kalau pangeranku Gusti, permisi. Apa? Kita pengen ganggu anak putune Adam. Terus apa? Penjaduk isun andirni ila yaumi yub'atsun. Ayen umur dawa engkau mati nekari dia. Makanya turunan jin setan merkayangan mangsa mati ya. Maka dalam istilah wong Jawa, wenang lara beli bakal mati, itulah turunan setan. Bisa lara, bisa, tapi mati. Engkau terakhir mati. Kenapa? Wisana kontrak perjanjian kalau Gusti Allah itu andirni ila yaumi pematinya bakal wis hari pembangkitan. Jadi sekalian mati beli golongan kuwen. Ya terus ya anak kan rombongan manusia di sing ketempelan rombongan kumpul. Karena pada waktu zamannya Nabi Yunus alaihissalam dicampur antara turunan manusia karo turunannya Injazil, maka turun Sayyid Anwar karo Sayyid Anwas didadekaken siji ning zamane sapa? Zamane Syekh Syarif Hidayatullah, turunan Sangyang ketemu karo turunan Nabi, lahir Syarif Hidayat. Makanya Sangyang ning Sangyang ngeber. Pelak ya pelindungnya kan langsung Prabu Siliwangi. Sangyangnya nya ngeber kabeh Prabu Siliwangi. Ngerajane Sangyang. Iya kan? Lah iya, ada di mana ini sok katenana putu maputune kita. Kira mateni butuh kita, ya urusannya kalau kita jari silih wangi. Makanya Sangyang kan keder dipateni priben, beli dipateni ya kalah kabeh kita. Makanya Islam bisa tersebar secara keseluruhan ning tanah Jawa setelah digopeki Syekh Syarif Hidayat tuh sampai golongan Sangyang dewek mancing ajaran agama Islam, termasuk siluman karena kang anak ning Indramayu mayoritas Islam. Wis mancing Islam kabeh. Oh, ngono ya. Makane siluman dhewe mancing Islam masa dikanel berkah. Iya kenapa? Karena tinggal satu warisan orang tua kita. Jadi warisi tanah tiga wis entok didoli. Diwarisi sawah wis digadek-gadek. Nah, siji maning warisan iki. Apa? Agama. Masih anak masih sok arep tinggal beli. Apa ditinggal mana? Maksudnya kalau warisan yang satu ini kamu pegang ulang, kamu pertahankan, kamu perdalami, tanah yang kau telah jual, yang telah kau lepaskan bisa jadi akan kembali kepada dirimu. Syaratnya gopekan warisan siji dia. Tapi bakal beli digopek ya punten Pak, mangsa ora balik sing bilang. Jadi tinggal satu warisan sing wong tua ulang panjenengan sana. Arep digopek dibeli. Woi. Iya jangan iya masih utuh. Kenapa? Untung sing ngarani agama beli bisa jadi borok bank. Namun bisa jadi borok bank katakan digadek 6 buah apa agama itu. Nah iya mau vaksin be pada film vaksin gitu karena sadar diri vaksin. Karena muda-muda rasdo ya kan gaya pamong lah orang ini kira-kira wong pada vaksin akhirnya bikin berita si mau di rasdo, si mau bantuan orang duit kartu vaksin orang belum orang oleh nerima wong di alut-alutan wong suntik vaksin menurut duit sama vaksin gitu. Tidak pernah menumbuhkan kesadaran vaksin penting kanggo kita ya udah mendaftar vaksin ya, karena bulannya milih vaksinnya karena vaksin Ustaz apa Sinovac beli Sinovac mas
Kenapa? Saya pengen vaksinnya Moderna. Itu harus daftar. Di mana daftarnya? Online, daftar online. Wis beli nih kayaknya kagak. Moderna itu hanya ada 5 puskesmas di Indramayu. Ya kulanya milih Moderna. Kita pengen Moderna. Kenapa? Karena enak, simpel. Walaupun dosisnya double, tapi kan cuma 2 kali. Mungkinnya monastisis ngeling. Wow, cinok merah apa-apanya lewat. Oh, Moderna telung dina apa penganeh. Mendasan belum ngaji keselangan masih ngaji. Ya kenapa? Karena saya yakin ini bukan penyakit, hanya sekedar efek vaksin. Jadi masih kuat. Ya siapa tahu pengpengan kan? Alhamdulillah. Dari vaksin juga. Ya kok ini mati harapan dulu, butak kan. Ya kenapa? Ya maka sampean pengen mancing suarga, aja udah mati. Uno bakal ngaji ngayung kita pengen suarga belados malaikat ayo ba mancing suarga belum beli yang kopi ikut tuh malaikat butuhnya kita di turun sunat hari anu pengen mancing suarga ditawari suarga beli ya jadi maulid Nabi dari mana jadi berjanji itu sejarah Nabi Muhammad. Nah, makanya ulang waca singkat-singkat baik gitu. Jadi bakal ini ya sob dikaji maning berjanji nih, yo telusuri siji. Nah detik kelahiran ini di jekan anak nening walam mata min hamli syahra ala masyhuril aqwalil marwiyatu fi bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad jataza bi ahwalihi bani adi min qaifatin najariya wa makasa fihim syahran saqima yu'anuna suqmahu wa syakwa pun kejadian Arab lahir mati ini wafate bapaknya Kanjeng Nabi ning Madinah wa ya lahir walam matamma min hamlihi ala raji'i tis'atu ashhurin qamariyah walam matamma sawise sempurna pirang bulan Kanjeng Nabi jero kandungan 9 bulan umumnya manusia 9 tis'atu ashhurin qamariyah ngitungnya secara Komariah, maksudnya Komariah Syawal Hafid Raya tunggu di Januari Februari itu mana? Ya arane Syahrul Komariah, bahkan Januari Februari arane Syahrul Syamsiyah. Karena sing ditung srengenge, bapak Komariah sing ditung bulan, ko ana maning belajare. Yatis atau asyhurin Komariah wa ana li zamani ayajali anhu sada wa ana wiswahtune wiswayae ayan jalia minda saking wadae metu mengalam dunia sapa bidane sapa dukune hadara ummahu lailata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsi hadara ummahu ditekani emboke sapa sing teka Siti Asia karo Siti Maryam sing dampingi kiwe tengene. Iyeng sing dukungi minal hadiratil qudsiyah saking alam qudsiyah. Kudu sing kudus dudu. Qudsiyah ku alam qudsiyah, makane sing kudus mangga betul marga. Iya, ngene qudsiyah itu alam qudsiyah wa akhada al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana fa akhada al-makhad mulai selesai kerasa metu jabang bayi Nur Muhammad dia talak muncrat padang kabeh kayak apa padane wa mu'ayyat asy-syamsi min kamudi asfarat anhu lailatun gharra lailatul maulid alladhi kana lid-din sururun bi yawmihi wazdiha yawma nalat bi wad'i ibnat wahab min fakharin ma lam tanalhun buah yang muncrat cahaya lur kayak gini apa kasyamsi kayak serengenge padang gendurak bengi kan biasanya petang padang waktu lahir Muhammad bin Abdullah
beli kayak lagi Muhammad kene jagat padang tadi lahir di mati lampu udan kisah ya berarti Muhammad kene pun masih lahir tuh Muhammad Rasulullah jagat peteng jadi kasyam silir kayak dene serenenge asfarat anhu lailatun gharra fatin sorot lailatun bengi sing biasanya peteng gharra dari padang lailatul maulidil ladzi kana lid-dini surur lailatun bengikun ya sururun kanggo agama apa kebahagiaan bagi agama-agama ternyata orang yang akan menjelaskan tentang aturan ajaran agama Allah sekarang sudah muncul di alam dunia lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdiha yang akan membawakan kedamaian di dalam kehidupan itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini wis prakat orang wis lahir Nabi Muhammad itu ya kan maulid kan lahir itu mau kita wis seperti prakat tanda tuh ya ini tapi sekarang wabah saya yang kondang maning kita langsung tertumpuk ini mati kaki sinawit al-jannatu wa ba'du wa lama aradallah wa lama kama wa ya mau nih mau beritakan wa baru jangan kabaran wa mau kayang terus bubar ya kayak kritikannya kebakar kabanan ngomong orang tekan wa baroja berangkat baroja mencela mewahana akhir kok bagaimana itu berkat sih yang mana dia padahal kan masih akeh setelah wa baroja wa doa ya kan walama diramping ya kira hotelan itu gitu ya ini ya al-jannatu wa ba'du walama aradallah walama tamma wis kok undang maning wayahe bapak roja ya ini bari ana urutane beli ngaji ya alhamdulillah kan sampai ngomong terus beli kita mah penulisan gitu jadi ya wis ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.